Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga dalam Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda tertusuk serpihan kayu atau besi atau benda berkarat lainnya? Nah, Anda harus berhati-hati karena bisa jadi ini menjadi penyebab Anda mengalami yang namanya tetanus. Nah, sering ya kita mendengar kata tetanus. Tetanus ini adalah infeksi berbahaya yang bisa menyerang sistem urat dan juga otot. Lalu apa saja sih bahaya dari tetanus? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada bahaya tetanus. Kalau kita ngomongin tetanus atau berbagai macam penyakit lainnya, memang ini erat kaitannya dengan pola hidup yang sehat ya, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin pola hidup yang sehat, ini manfaatnya banyak sekali. Dan kalau kita berpikir gini, pola hidup yang sehat itu pasti pengaruhnya ke kesehatan fisik. Belum tentu menurut saya. Jadi maksudnya tidak hanya ke kesehatan fisik saja, tapi juga ke kesehatan mental. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fun fact manfaat hidup sehat untuk mental. Kita lihat yang pertama pemirsa. Tingkatkan semangat. Pasti dong, yang namanya hidup sehat itu kan pasti bisa meningkatkan semangat. Kenapa? Karena kita gini, hidup sehat itu kan pasti diawali dengan misal mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga, pola istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, berpikir positif dan lain sebagainya. So, secara otomatis dengan kita mengonsumsi makanan yang sehat, ada kandungan gizi, nutrisi, vitamin, mineral dan lain sebagainya, otomatis dong tubuh kita menjadi lebih sehat, dan dengan sehat ini kan pasti menimbulkan energi. Nah, dengan energi ini pasti membuat kita jadi tambah semangat. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Produktivitas meningkat. Nah, kalau tadi ini semangatnya udah meningkat gitu ya, pasti kalau udah semangat gitu ya, energinya full 100%, pasti secara tidak langsung kalau kita ngomongin tentang mungkin sekolah atau kerja di kantoran atau lain sebagainya, ketika semangatnya full gitu ya, otomatis produktivitasnya juga akan meningkat karena semangat tadi ya, energinya full sehingga kerjanya semakin lancar, kinerjanya, performanya menjadi lebih baik. Jadi kalau Anda ingin memiliki gitu ya, hidup yang jauh lebih sehat, ternyata manfaatnya tidak hanya untuk fisik tapi juga mental dan bisa berpengaruh ke produktivitas kita. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Hidup teratur dan positif ya, iya dong. Karena namanya hidup sehat itu kan mulai dari bangun tidur gitu ya. Jam segini harus sudah bangun, jam segini harus sudah mandi, jam segini harus sudah sarapan, jam segini harus minum vitamin, jam segini makan siang, jam segini istirahat siang, sampai akhirnya malam lagi tidurnya sudah terjadwal. Nah, dengan pola hidup yang jauh lebih sehat ini, otomatis dong kita sudah punya nih rutinitas yang sudah terjadwal gitu ya. Dari yang nomor 1 apa nih skala prioritas, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Jadi hidup kita otomatis lebih teratur dan juga positif karena semuanya sudah terschedule dengan sangat baik. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Memperpanjang usia, pasti dong gitu ya. Kenapa bisa memperpanjang usia? Meskipun kalau ngomongin usia ya ini di tangan Tuhan ya. Tapi setidaknya dengan kita memiliki pola hidup yang lebih sehat, otomatis tubuh lebih sehat, pikiran juga menjadi lebih sehat, mental kita, kondisi psikis atau psikologis kita menjadi lebih baik. Kan ada hormon-hormon yang membuat kita bisa lebih bahagia ya gitu ya. Nah, ini yang akhirnya membuat kita otomatis berpikir lebih positif, hidup lebih happy, dan ini bisa memperpanjang usia kita karena kita hidupnya full of happiness gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Nikmati hidup secara optimal. Tentu, kenapa? Bayangin, kalau orang sakit sebanyak apapun uang yang kita miliki, kita nggak akan bisa enjoy the life gitu ya. Kita nggak akan bisa menikmati hidup. Tapi kalau kita memiliki fisik yang kuat, mental yang sehat gitu ya, kita pasti bisa menikmati hidup. Karena apa? Kita selalu berpikirnya positif, berpikirnya hal-hal yang happy, hal-hal yang bikin kita bahagia, sehingga fisik kita sehat, mental kita juga sehat. Jadi kita ya panjang umurnya, bisa menikmati hidup secara optimal. Oke, itu tadi beberapa manfaat kesehatan untuk mental kita dan kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat pola hidup sehat ya untuk kesehatan mental kita. Jadi ternyata pola hidup sehat ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik kita aja, tapi juga kesehatan mental. Jadi nggak hanya masalah fisiologis, tapi juga psikologis ya. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Diah Ayuku Sumawardani Gunawan, MPSI Psikolog, psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Diah, apa kabar? Selamat pagi Mas Mit dan penonton Dai TV, kabar baik. Kabar baik ya. Oke, semoga Mbak Diah dan keluarga juga sehat selalu ya Mbak ya. Dan teman-teman di Royal Taruma juga. Oke Mbak Diah, hari ini kita akan membahas, mungkin kalau dalam pikiran orang awam gitu ya, aduh kalau pola hidup sehat ini kan pasti ya udah kesehatan fisik gitu ya. Energinya full, badannya sehat segala macam. Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa ternyata pola hidup yang sehat ini pengaruhnya juga besar sekali ke kesehatan mental atau psikologis kita. Kita lihat yang pertama adalah dengan pola hidup yang sehat gitu ya, ini bisa meningkatkan semangat. Nah, semangat ini berasal dari mana sehingga akhirnya dengan pola hidup yang sehat bisa kesehatan mental kita nambah semangat nih Mbak Diah. Oke, kalau pertama-tama kita bicara hidup sehat nih, kita perlu membicarakan sehat yang seutuhnya. Ya. Sehat yang bagaimana? Sehat yang holistik dalam berbagai aspek kehidupan yang sangat mempengaruhi satu sama lain. Mulai dari fisik, sosial, mental, emosional, lingkungan, spiritual, dan intelektual. Nah, mulailah dari aspek fisik karena ini adalah kendaraan kita nih. Dalam hierarki kebutuhan ini adalah yang paling basic, yang wajib kita jaga dan terus kembangkan. Mulai dari makanan, istirahat, olahraga, semuanya mempengaruhi mental state kita, keadaan mental kita. Nah, ketika kita bisa mengaplikasikan gaya hidup sehat, terutama dalam jangka panjang ya, tercipta yang namanya sebuah energy balance atau keseimbangan energi. Keseimbangan energi ini dibutuhkan untuk mendorong kita nih mengeluarkan usaha, menjadi lebih waspada, menjadi semangat, memiliki gairah untuk beraktivitas dan mencapai goal kita. Gitu Mas Met. Oke ya, jadi ketika kita ngomongin tentang wah semangat gitu ya, goalsnya tercapai dengan tadi ya energy balance tadi ya, energy balance itu sangat luar biasa. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya Mbak Diah, produktivitas meningkat. Nah, kesehatan mental dengan produktivitas ini ternyata bisa berbanding lurus gitu ya Mbak Diah ya, atau gimana nih? Yes, jadi banyak penelitian ya yang sudah membuktikan hubungan antara gaya hidup sehat dengan produktivitas ini. Kalau dari yang segi fisik nih, dari makan sehat, tidur cukup, aktivitas yang memadai, ini semua menunjang mental state kita akhirnya bersemangat dan menjadi produktif. Contohnya nih, pada konsumsi makan, pilihlah makan yang sehat sehingga bisa menjadi bahan bakar yang memperkuat efektivitas mental kita. Makanan kaya gizi ini membantu otak bekerja dengan lebih efektif dengan menyediakan nutrisi dan fitokimia yang dibutuhkan otak. Nah, terus yang ini nih, mengenai tidur. Banyak orang yang zaman now ini menganut hustle culture, sebuah gaya hidup yang isinya kerja hingga mengorbankan tidur. Penganut gaya hidup itu justru bangga dengan kurangnya tidur mereka. Nah, padahal penelitian nih terhadap lebih dari 600.000 pekerja itu sudah membuktikan bahwa kualitas dan kuantitas tidur yang buruk itu justru membuat produktivitas menurun. Makanya kita perlu menjaga nih kualitas dan kuantitas tidur kita. Tidur yang cukup, lalu masuk ke dalam kondisi yang namanya deep sleep sehingga kita bisa merepair, memperbaiki organ-organ tubuh kita dengan baik, bangun fresh dan beraktivitas normal menjadi produktif. Nah, itu dia tadi yang disebut sama Mbak Diah ya. Kerja sampai keluar meme-nya itu ya Mbak Diah ya. Kerja tipes gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya Mbak Diah. Hidup teratur dan positif. Pola hidup yang sehat ternyata bisa meng-create satu habit dalam kehidupan kita, membuat hidup kita ini lebih organized, lebih teratur dan juga positif. Gimana nih? Kalau kita membahas pola hidup teratur, ini sudah masuk ke rutinitas ya, sudah masuk ke habit. Saat memutuskan untuk mengubah pola hidup yang lama, kita perlu merencanakan kehidupan seperti apa yang kita mau. Mulai dari definisi gaya hidup sehat menurut kita. Nah, praktik gaya hidup sehat yang sejalur dengan minat, motivasi, nilai-nilai dan kepercayaan kita tuh akan berdampak positif pada kesehatan mental dan bisa berjalan jangka panjang. Membentuk rutinitas habit hidup teratur ini memang perlu usaha ya, dan tidak harus
kita hari ini memutuskan untuk hidup sehat dan besok tiba-tiba udah langsung berubah 180 derajat gitu. Pilih dulu deh satu aspek yang menjadi area fokus kita yang menurut kita paling urgent untuk dikembangkan. Misalkan kita mau memperbaiki pola makan kita gitu. Kalau dulu masih suka jajan yang nggak sehat, sekarang kita memutuskan untuk makan dengan lebih mindful, lebih selektif dengan apa dan bagaimana cara kita makan. Dengan menanamkan gaya hidup sehat yang rutin, hal ini akan menguatkan mental health kita menjadi lebih positif. Oke, mental health kita jauh lebih positif gitu ya. Hidupnya teratur dan juga positif. Itu harapan kita semuanya gitu ya Mbak Dia ya. Oke, selanjutnya. Nah, meskipun akhirnya kita berbicara ya usia itu kan kuasanya Tuhan. Tapi setidaknya kan katanya bisa memperpanjang usia nih kalau kita ngomongin tentang pola hidup yang sehat dan kesehatan mental sehingga usia kita bisa jauh lebih lama lagi. Gimana nih Mbak Dia? Kalau kita menggunakan acuannya WHO ya, WHO udah menyatakan bahwa manusia tuh 10%-nya ditentukan genetik, 10%-nya kondisi lingkungan, 5% dari fasilitas kesehatan, dan sisanya nih 75% itu ditentukan dari gaya hidup dan perilakunya. Dan sudah banyak sekali penelitian terus-menerus secara konsisten membuktikan bahwa perilaku hidup sehat itu berdampak positif terhadap kesehatan dan usia yang lebih panjang. Nah, ini nih yang lebih penting. Tidak hanya usianya lebih panjang, tapi mereka yang memperhatikan gaya hidup sehat ini akan mengalami namanya healthy aging. Penuaan kan sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari ya. Tapi dengan healthy aging ini, kita dapat mempertahankan fungsi-fungsi kita sehingga hidup sejahtera sampai tua. Gitu. Hidup sejahtera sampai tua ini bagus sekali ya. Kalau kita yang hidup sehat, kita ada namanya healthy aging. Kalau yang nggak hidup sehat itu orang pada berbondong-bondong untuk ngomongin tentang anti-aging gitu ya Mbak Dia ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir Mbak Dia. Nah, dengan pola hidup yang sehat gitu ya, kita juga kesehatan mental terjaga dan pastinya kita bisa menikmati hidup secara optimal. Gimana nih? Hidup sehat secara optimal ini tidak hanya berarti kita hidup tanpa penyakit, baik fisik maupun mental ya. Hidup secara optimal ini berarti menjadi versi diri kita yang terbaik dan memiliki keseimbangan yang dinamis dari berbagai aspek kehidupan. Nah, satu kunci yang dapat kita pegang nih dalam menciptakan optimal health adalah prioritaskan pencegahan. Hindari risiko dengan menghindari kegiatan yang sudah jelas-jelas buruk bagi kesehatan kita. Nah, selain itu kita perlu melatih skill untuk menjadi terampil dalam membuat pilihan-pilihan yang sehat dan menguntungkan bagi diri kita dan menghindari perilaku berisiko tadi. Mungkin kita sekarang masih mempraktikkan perilaku-perilaku yang negatif ya. Nah, dengan melatih skill ini, kita menjadi mampu mengubah dan menghindarinya di masa depan. Kabar baiknya nih, kita tidak perlu berjuang sendirian. Ada support kok dari lingkungan. Bila merasa kesulitan, kita bisa mencari para profesional di bidangnya masing-masing. Contohnya dokter, ahli gizi, personal trainer, psikolog, dan masih banyak lagi. Begitu Mas Mer. Oke, nah ini kalau ngomongin tentang lingkungan nih Mbak Dia, kan bisa disupport tadi ya, dokter, ahli gizi, psikolog, dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu hal yang positif yang bisa menjadi support sistem kita gitu ya, di sekitar kita. Tapi yang menjadi masalah juga adalah kalau ngomongin pola hidup yang sehat, kesehatan mental, bagaimana kita menikmati hidup, adalah banyak juga dalam tanda kutip toksik juga nih di sekitar kita kan, gitu ya, yang akhirnya membuat kita kayak, aku mau menjalani pola hidup yang sehat, tapi gempurannya dari sana sini itu kan pasti banyak nih. Challenge-nya nggak semudah kita berkomitmen untuk aku mau menjalani pola hidup yang sehat. Pasti gempurannya banyak. Gimana sih supaya kita belajar tentang konsistensi gitu ya, supaya kita tetap konsisten, supaya kita tetap persisten dengan goal kita ini, apa sih yang harus ditanamkan pertama kali gitu Mbak Dia? Nah, goal setting ini selalu kita harus mulai dari revolusi mental kita. Jadi kita harus membuat prioritas yang kita buat berdasarkan values kita sendiri. Jangan gampang ikut orang lain. Latah itu yang ya. penting ya. Latah gitu. Tidak takut ketinggalan gitu ya. Jadi kita harus membuat prioritas yang menurut kita paling penting itu seperti apa. Nah, dengan menulis prioritas kita, itu bisa menjadi reminder bagi kita, bahkan reminder bagi lingkungan kita untuk mensupport kita yang sedang mengalami perubahan ini menjadi orang yang lebih happy, menjadi orang yang lebih sehat, seperti itu. Oke, jadi jangan
hanya gara-gara sesuatu yang happening gitu ya, kita jadi FOMO gitu ya, fear of missing out, sehingga akhirnya kita ikut-ikutan dan akhirnya malah nggak berdasarkan goal setting yang memang dari dalamnya kita gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan seperti itu, karena ini pasti membuat kita nggak konsisten, nggak persisten, sehingga akhirnya nanti mandek di tengah jalan. Terima kasih Mbak Dia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga kita semua bisa menerapkan pola hidup yang jauh lebih sehat, sehat fisik, sehat psikis, sehat semuanya ya. Pandemi juga semoga segera usai dan semoga di Nataru kali ini ya semua akan baik-baik saja. Kita ketemu lagi di 2022 dengan tahun yang lebih baik tanpa pandemi, tanpa COVID-19. Amin. Terima kasih Mbak Dia. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Royal Taruma. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada bahaya tetanus. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Meki Tanjung SPB, spesialis bedah dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi, Dr. Tanjung, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas nih dok seputar tetanus, sesuatu penyakit yang sering kita dengar, yang pasti kalau orang ngomongin tetanus, ketusuk paku berkarat. Itu pasti di pikiran kita seperti itu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan tetanus ini apa sih Dokter Tanjung? Ya, memang kita harus dulu. Tetanus itu definisinya adalah suatu penyakit yang terjadi kekakuan otot atau kejang otot yang diakibatkan oleh terinfeksinya bakteri. Nah, bakteri ini yang kita kenal dengan nama Clostridium tetanium. Oh, oke. Lalu penyebabnya sendiri apa ya dok ya? Iya. Pada tetanus ini biasa harus ada istilahnya ada port de entry, yaitu berupa luka tempat masuknya kuman yang berupa luka maupun lukanya berupa kecil atau lecet, itu aja bisa menyebabkan terjadi masuknya kuman yang kita kenal dengan port de entry atau tempat masuknya kuman, sehingga kuman akan menyebabkan suatu penyakit pada luka tersebut. Nah, tetanusnya ini biasa dikenal dengan kuman Clostridium tetani. Dia akan mengeluarkan suatu racun yang kita kenal dengan tetanus spasm. Sebenarnya ada dua racunnya ya. Satu tetanus spasm, satu tetanolysis. Nah, kalau spasm ini biasa menyebabkan kejang atau kekakuan pada otot, karena kuman ini dia akan menyerang sistem saraf. Dia terjadi kejang di mana pasien itu akan merasa kesakitan, karena pada tetanus ini kejangnya ini pasti masih dalam keadaan sadar. Dia akan merasa sakit. Kejangnya ini seperti mungkin Anda yang sudah pernah merasakan kejang otot ya, seperti begitu. Jadi sakit waktu kena kejang itu. Oke, dok, ini kalau berbicara tentang kumannya, sebenarnya ini satu jenis kuman aja gitu ya, atau sebenarnya ada jenis-jenis kumannya dok kalau untuk tetanus ini sendiri? Ya, cuma satu jenis kuman ini. Kuman tetanus ini satu jenis dan sifatnya itu anaerob. Dia lebih bertahan hidup pada situasi di mana oksigennya lebih rendah atau kadar oksigen jaringannya itu rendah, sehingga dia lebih cepat mengalami pertumbuhan. Oke, sebenarnya racun atau apa sih dok yang dikeluarkan dari kuman-kuman ini sehingga akhirnya menyebabkan toksit. Dia keluarin toksit, ya biasanya waktu masuk sporanya itu
koronnya akan pecah, mengeluarkan racun yang kita kenal dengan toksin, istilah medisnya. Nah, toksin ini dia akan menyerang ke sistem saraf, jadi akan menimbulkan kejang. Pada umumnya, kejang itu akan terjadi pada daerah wajah, seperti trismus, kaku leher. Itu yang gejala yang paling awal, yang paling mudah kita akan ketahui. Oke, kalau berbicara tentang kumannya sendiri atau penyebabnya, dok, ini sebenarnya cara bertahan hidupnya. Ini kan tadi dokter sudah menyebut lingkungannya gitu ya. Nah, cara bertahan hidupnya ini seperti apa sih? Dia biasa berupa anaerob, bertahan hidupnya itu pada daerah yang konsumsi oksigennya rendah. Dia akan bertumbuh makin jadi apabila daerah itu oksigennya atau kadar itunya yang membuat daerah wilayah dia itu menjadi subur. Ya, jadi daerah oksigen yang buat itunya rendah, kumannya akan tambah subur. Biasa pada jaringan-jaringan yang bagian dalam itu akan lebih mudah. Oh, oke, dok. Sebenarnya kalau kita berbicara cara masuknya gitu ya, ini apakah selalu dari luka atau bisa jadi dari yang lainnya, dok? Pada umumnya dari luka, paling sering pada luka ya. Biasa maka saya bilang ada port entry, maksudnya ada pintu yang terbuka. Ya, luka, mau luka kecil, luka besar, itu potensinya besar. Kadang-kadang juga pada pasien bisa kena juga pada cabut gigi, ya. Cabut gigi aja bisa, itu bisa kontaminasi dari alat-alat yang tidak steril, ya, hingga terkontaminasi dengan kuman tetanus dan terjadilah infeksi. Jadi tidak selalu istilahnya apa ya, harus ada port entry atau ada luka baru kumannya bisa kena. Kalau dari kuku, misal ada luka di kuku juga bisa berarti ya, dok ya? Bisa. Bisa. Oke. Nah, ini kan biasanya banyak yang terabaikan nih, dok, ketika orang mengalami luka gitu kan, mungkin mereka nggak sadar secara langsung ada kuman yang bisa menyebabkan tetanus kan di situ seperti itu. Nah, sebenarnya gejala yang dirasakan ini seperti apa dan berapa lama durasinya atau masa inkubasinya setelah si kuman ini masuk dan akhirnya dirasakan oleh si orang tersebut, dok? Oke, pada kuman ini biasa dia membutuhkan satu daerah, istilahnya wadah tempat yang dia bisa bertahan. Nah, waktu masuknya kuman ke luka itu membutuhkan masa inkubasi, itu masa masuknya kuman sampai timbulnya gejala itu bervariasi. Rata-rata itu pada umumnya 3 sampai 21 hari. Cuma ada yang lebih cepat, malah ada yang bisa sebulan. Ya, itu tergantung dari kondisi pasien atau kondisi penderita tersebut. Atau usia juga mempengaruhi, apa dia juga pernah divaksin atau diimunisasi, itu yang mempengaruhi cepat lambatnya terjadi timbulnya gejala dari kuman tersebut. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang ketika akhirnya terserang nih, dok, sebenarnya saraf-saraf mana sih yang akhirnya biasanya terserang gitu kan? Biasa kalau kita ngomongin luka, nginjek segala macam kan mungkin keinjeknya kan di kaki gitu ya, dok ya. Gitu. Sebenarnya apakah melulu di kaki atau sebenarnya ketika kena di tempat yang lain juga bisa menyerang saraf-saraf yang ada di sekitar tempat terjadi luka itu, dok? Oke. Pada tetanus ini memang ada spesifikasinya ya. Dia misalnya ada gejala-gejala yang khas, dia tidak selalu kejang itu pada seluruh badan. Ada berupa kejang daerah luka aja disebut kejang lokal. Ya, lokal itu berarti hanya daerah tertentu aja. Misalnya ini kena tusuk di kaki, bisa hanya daerah situ aja. Itu biasa dikenal dengan kejang lokal. Ada yang juga disebut kejang generalisata. Itu berarti seluruh badan ikut kena. Ya, ada juga kejang sebalik, berarti daerah kepala bisa kena. Tergantung kode entry-nya diletaknya di mana, tergantung kondisi penderita, tergantung riwayat dia ini pernah imunisasi, pernah melakukan booster,
atau bukannya ini dia rawat dengan benar tidak gitu. Jadi memang reaksi tetanus ini masing-masing orang tidak selalu akan sama dan juga tergantung lokasinya ya gitu. Oke, mungkin reaksinya akan berbeda pada setiap orang tergantung riwayat kondisi kesehatannya masing-masing gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya ketika kuman tetanus ini masuk dok, sebenarnya reaksi apa yang terjadi ke dalam tubuh kita? Maksudnya ada proses apa yang akhirnya membuat tadi kan ada kejang segala macam yang akhirnya berujung pada tetanus dok? Ya, kayak gini, kalau luka pasti gejalanya sama seperti luka-luka yang lain. Ya, pembengkakan, nyeri, demam. Kadang-kadang juga kalau udah terlalu parah bisa menyebabkan gangguan lain. Ya, misalnya kalau pada tetanus biasanya dia terjadi kekejangan pada paling sering atau paling umum menyerangnya itu daerah rahang. Jadi dia akan menyebabkan rahang kita nggak bisa ngebuka atau bukanya kecil sekali. Itu pun ada stadium, ada grade-nya juga ya. Ada yang ringan, sedang, berat. Kalau misalnya sudah berat berarti mulutnya tuh udah nggak bisa buka lagi. Di bawah 1 cm luas mulutnya kebuka. Itu udah berat. Ada yang sampai kejang seperti badannya melengkung seperti busur panah. Nah itu udah kejang generalisata. Jadi memang gejalanya kalau luka seperti luka biasa, cuma kalau dia punya toksinnya atau istilahnya racunnya udah kena ke saraf, terjadi kekejangan pada otot. Pada otot manapun yang ada sarafnya itu akan terjadi. Oke, otot yang ada sarafnya itu akan bisa terdampak juga dari tetanus ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ngomongin apa yang harus dilakukan dan pengobatannya seperti apa kalau akhirnya orang mengalami tetanus. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada bahaya tetanus. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Masih bersama dengan Dr. Meki Tanjung SPB, dokter spesialis bedah dari Omni Hospital Cikarang. Dokter Tanjung, kita lanjut lagi. Dok, tadi kan kalau tidak salah di segmen sebelumnya kan dokter menyebut kumannya 1 ya untuk jenis tetanus. Tapi kalau jenis tetanusnya sendiri ini 1 juga atau mungkin ada berapa jenis dok? Kalau jenisnya kita kenal tergantung usia ya. Kalau ada yang namanya tetanus neonatorum, ada tetanus biasa, pada umumnya buat orang-orang dewasa. Kalau pada anak-anak kita kenal dengan tetanus, bukan anak-anak ya, istilahnya pada bayi. Yang masih di bawah 1 bulan itu paling sering memang terjadi tetanus neonatorum. Oke, yang paling banyak terjadi dan mungkin bisa paling berbahaya ini gimana dok? Itu tetanus neonatorum karena pada usia balita, anak bayi, karena salah satu faktor usianya masih muda hingga daya tahan atau sistem imunnya belum sempurna, sehingga dia lebih rentan dan lebih berbahaya dibandingkan orang dewasa. Memang kalau dilihat dari angka kejadiannya, tetanus neonatorum itu lebih tinggi daripada tetanus pada umumnya. Karena faktor memang salah satu budaya masyarakat kita, terutama di daerah pedalaman itu biasa kalau melahirkan jarang ke dokter atau ke ini ya, biasa pada dukun beranak, sehingga pada pemotongan tali pusat itu biasanya menggunakan alat-alat yang kesteriliannya itu tidak terjamin gitu loh. Sehingga kumannya yang tidak terkontaminasi sama kuman tetanus ini ya akan mudah masuk. Oke. Biasanya berarti kalau pada bayi yang berbahaya karena mungkin sistem imunitasnya belum sempurna ya, tadi Dokter Tanjung menyebut. Iya. Nah, semisal apalagi kalau bagaimana dok? Apalagi kalau orang tua bayinya juga tidak ada imunisasi. Jadi tidak ada pelindungan buat bayinya. Nah, apakah kasusnya bisa terjadi ketika ya kita tidak tahu ya pas ibu mau melahirkan mungkin ada satu hal kena luka dan akhirnya nggak sadar ternyata tetanus dan mendekati hari
persalinan ini juga bisa nurun atau nular ke bayinya nggak sih, Dok? Kalau nular sih tidak ya. Cuma kalau orang perempuan lagi hamil kena tetanus itu resikonya ke bayi. Bisa juga terjadi kematian dalam kandungan karena dengan kejang atau tetanus ini dia bisa mengalami gangguan-gangguan pada multi organ. Salah satu akan mengganggu dia sistem pernapasannya karena ototnya akan mau kerja, dia mau napas juga susah, mau nelan juga susah karena otot-otot di pernapasan juga akan kejang sehingga tidak ada waktu. Pemompaan jantung, darah pun ke aliran badan pun akan terganggu juga. Jadi itu bisa menyebabkan juga kematian janin kalau misalnya kena tetanus waktu sedang hamil. Oke. Jadi berbahaya ya ketika kita ngomongin ibu hamil dan mengalami tetanus seperti itu. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, Dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya, Dok ya, dari Bapak Andi nih. Dok, minggu lalu kaki bapak saya tertusuk paku. Minggu lalu, wah udah lumayan lama ya. Dan hanya dibersihkan lukanya. Malamnya badan bapak saya panas dingin dan ke dokter. Sudah disteril dan dikasih obat, tapi kemarin lukanya keluar nanah. Lalu lama-lama keluar darah. Apa itu tetanus ya, Dok ya? Bagaimana pertolongan pertamanya? Gimana nih, Dok? Udah seminggu nih. Oke. Ini dari bapak siapa ya? Pak Andi. Oke, ini Pak Andi ya. Oke, kalau misalnya begini, sebenarnya begini ya, sistem buat penanganan luka, terutama luka tusuk paku. Salah satu penanganan bagi tetanus paling penting itu satu, luka harus segera dibersihkan. Yang kita kenal dengan nama eradikasi kuman. Ya, jadi kuman harus dibersihkan. Awal mulanya kita harus cuci luka menggunakan sabun air mengalir. Kemudian ke rumah sakit atau ke tempat untuk merawat lukanya, dokter atau klinik, silakan. Nanti di klinik atau di rumah sakit, luka itu akan dicuci. Bila perlu, luka yang kena tusuk paku itu akan dilebarkan lagi, biar bisa nyuci sampai ke ujung paku yang masuk itu, sampai ke dasar ujungnya ya. Itu harus sampai dibersihkan. Nah, yang sudah dibersihkan, biasanya nanti ada dokter dokter atau klinik yang merawat itu akan memberi obat, misalnya tetanus, anti tetanus ya, yang kita kenal dengan ATS, anti tetanus serum, untuk mencegah terjadinya atau pencegahan untuk terjadinya tetanus. Nah, kalau misalnya waktu perawatan pertama di rumah sakit atau itu bersih, luka tidak akan terinfeksi. Mau infeksi tetanus atau mau infeksi di luar tetanus pun tidak akan terjadi kalau perawatan lukanya betul. Ya, kalau sampai lukanya terinfeksi, kemungkinan belum bersih betul. Gitu. Ya. Atau perawatan di rumah juga mempengaruhi juga. Misalnya nih, udah ke klinik atau ke rumah sakit, udah dibersihkan, udah dicuci, udah dikasih obat, cuma di rumah nggak dijaga, misalnya kena kotor, kena air pun tidak langsung diobatin, dibiarkan ya, jadi infeksi ulang. Gitu. Oke, kalau tadi kan kasusnya Pak Andi ini bapaknya kan sampai udah seminggu soalnya ya, Dok ya, nanah dan sampai darah gitu. Berarti lukanya terinfeksi. Nah, itu mesti kontrol lagi untuk membersihkan lagi. Nananya harus dikeluarin, dibersihkan, dirawat lagi. Kalau keluar darah, memang semua luka kalau terinfeksi akan keluar darah juga. Ya, darah kadang-kadang bercampur dengan nanah. Itu memang biasa. Yang paling penting yang harus kita ketahui, luka itu kalau tidak terinfeksi, makin hari nyerinya makin berkurang. Bengkaknya juga nggak ada. Gitu. Kalau dia makin nyeri, berarti ada sesuatu terinfeksi atau belum bersih, gitu. Oke ya, berarti ini harus kontrol lagi gitu ya untuk bapaknya Pak Andi ya, untuk kemudian mengetahui, karena bisa berbahaya juga ini karena udah seminggu yang lalu gitu ya, Dok ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andi dan semoga bapaknya segera sembuh ya, amin. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dok, kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Andi di DM Instagram. Kalau akhirnya penanganannya terlambat gitu,
Ini apa yang harus, maksudnya apa yang bisa terjadi gitu? The worst skenario-nya mungkin dok, kalau akhirnya penanganannya telat atau salah gitu. Pada kasus tetanus ya, memang ada yang belum paham untuk penanganannya ya. Padahal ini penanganan mau dibilang sangat simpel, itu memang udah protokolnya ya. Awal luka penanganan pertama itu kita cuci, mau di rumah kita cuci pakai sabun bersih, baru segera ke klinik atau ke rumah sakit untuk ditindaklanjutin. Nanti di rumah sakit dia akan menilai lukanya nih, wah ini lukanya potensi terinfeksi, wah lukanya ini potensi kena tetanus. Biasa protokolnya udah ada, luka apapun yang menyebabkan terbukanya kulit itu harus dilakukan pencegahan dengan obat anti tetanus. Ya, makanya setiap pasien atau penderita yang datang ke rumah sakit akan disuntik anti tetanus atau booster. Jadi nanti dari anamnesanya ditanyain, ini bapak dulu pernah vaksin nggak? Kalau pernah vaksin udah berapa lama waktunya? Kalau misalnya waktu udah 10 tahun lebih, ya itu harus di booster. Biasa kasih anti tetanus TT, istilahnya tetanus toksoid. Itu tujuannya untuk membooster. Itu termasuk anti imunisasi aktif ya, untuk mencegah terjadinya tetanus. Nah, setelah itu lukanya akan dibersihkan, dikasih obat minum atau obat untuk infeksi kumannya, antibiotik, terus anti sakit untuk mengurangi nyeri. Penanganan pada simple, ya. Itu udah protokol, dari turun temurun tidak akan dirubah lagi, karena memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun, potensi tetanusnya itu udah mulai menurun ya. Dibanding saya waktu tugas itu puluhan tahun yang lalu itu tetanus banyak banget. Sekarang saya pun udah hampir tidak ketemu, udah jarang ya. Apa karena saya ya mungkin di daerah kota mungkin masyarakat udah lebih aware ya, lebih paham, mengerti. Kalau di pedalaman memang agak ini ya, mungkin kurang info atau kurang pengetahuan yang mempengaruhi ya cara-cara atau penanganan mengenai luka. Oke. Dok, ini kalau akhirnya kan kita berbicara masalah penanganan yang tepat kan seperti apa? Seperti tadi dokter sudah menyebut penanganan yang dari A sampai Z ya, udah sangat detail sekali nih dok, gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita mengalami tetanus gitu ya, dan ada komorbid atau penyakit yang lain gitu, ini bisa menyebabkan komplikasi nggak sih dok? Semisal nih, ini kan kalau ngomongin tentang luka kan biasanya kita seperti orang kena DM ya, diabetes mellitus, yang kalau kena luka kan susah sembuhnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau orang mengalami tetanus dan tidak terjadi penanganan tidak baik atau mungkin ada komorbid penyakit yang lain, ini bisa menyebabkan komplikasi yang jauh lebih serius nggak sih dok? Wow, kalau tetanus ini komplikasinya serius banget kalau memang benar-benar patuh penanganannya tidak dengan benar ya. Karena komplikasinya itu bisa sampai gangguan napas, dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru yang kaitan dengan pneumonia, bisa menyebabkan gagal ginjal. Dengan diabetes atau ada morbid, malah awalnya dia udah gangguan organ, ditambah dengan tetanus akan mempengaruhi fungsi-fungsi organ yang lain juga. Apalagi pada diabetes itu kan biasanya akan menyerang ginjal juga, ginjalnya akan lebih mudah rusak, akan mempengaruhi sirkulasi aliran darah. Memang komplikasinya sangat-sangat, kalau tidak diterapi dengan benar, risikonya akan sampai ke kematian. Oke, kalau untuk penanganannya sebenarnya kalau ada faktor risiko yang lain, komorbid seperti DM dan lain sebagainya, ini mana yang harus didahulukan atau bisa berbarengan dok penanganan pengobatannya dok? Harus berbarengan. Karena dengan kena infeksi aja maupun tetanus atau tidak, kalau buat pasien yang diabetes, gulanya akan cenderung naik terus. Makanya infeksi harus dikurangi atau dikontrol, sehingga dokter yang menangani diabetesnya itu bisa mengontrol gulanya dengan baik.
selama infeksinya makin naik, akan susah mengontrol gula darahnya. Jadi memang harus kerjasama gitu. Bukan hanya kita harus bersihin satu. Memang paling penting memang kumannya harus dieradikasi dulu. Karena makin sedikit kuman, racunnya akan nggak terlalu banyak. Misalnya kalau racun dalam darah kita bisa hilangi dengan obat. Gitu. Oke, berarti penting banget ya di tahap pertama untuk proses eradikasi kuman tadi yang menjadi titik penentu apakah kemudian nantinya ini bisa berdampak komplikasi atau tidak, atau proses penyembuhannya, recovery-nya bisa lebih cepat atau tidak, atau melebar kemana-mana gitu ya, merambat kemana-mana. Oke, Dokter Tanjung, itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa detail tentang tetanus, bagaimana kemudian pencegahannya gitu ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya apa-apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya tetanus. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Meki Tanjung SPB, dokter spesialis bedah dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Segmen terakhir ini kita akan membahas tips untuk mencegah terjadinya tetanus. Yang pertama adalah vaksinasi tetanus. Nah, vaksinasi tetanus ini vaksinasi yang seperti apa? Kapan perlu untuk melakukan vaksinasi? Dan siapa saja yang boleh ataupun tidak boleh untuk melakukan vaksinasi ini? Tolong dijelaskan dengan detail, Dr. Tanjung. Oke, pencegahan memang pada tetanus paling penting itu pada awalnya ya. Awalnya itu dengan cara kita melakukan imunisasi atau dengan vaksin. Biasa pada bayi ya, pada bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dikenal dengan DPT. Pada umumnya DPT itu sudah standar dari diharuskan sama pemerintah. Makanya kasusnya cenderung menurun ya. Nah, jadi kalau vaksin sudah ditanamkan dari kecil, lebih bagus untuk mencegah. Kemudian akan dilanjutin pada usia anak-anak yang udah mulai sekolah. Mulai sekolah, biasa di sekolah zaman saya dulu itu biasa di sekolah itu udah mulai ada juga vaksin. Jadi pada anak yang udah mau masuk sekolah akan divaksin lagi. Namanya istilahnya booster ya istilahnya ya. Karena dari bayi udah divaksin, nanti setelah dia masuk sekolah divaksin lagi booster. Pada orang dewasa juga bisa. Biasa orang dewasa itu kalau dia udah vaksin lebih dari 10 tahun akan di booster juga. Tujuannya untuk memperkuat fungsi vaksin tersebut. Nah, dan di Indonesia sekarang ini apa ya istilahnya, pada ibu hamil atau ibu-ibu yang mau menikah atau ini biasa dianjurkan untuk imunisasi juga. Nah, biasa mereka akan ke dokter kandungan. Nanti dokter kandungan akan mengecek kondisi dan kapan akan dilakukan vaksin. Atau bisa aja pada trimester ketiga sebelum dia melahirkan akan divaksin. Jadi vaksin itu memang fungsinya sangat-sangat membantu, sangat-sangat menolong kondisi. Walaupun memang bisa aja kena, tapi kenanya itu atau efek-efeknya itu akan lebih minimal jauh daripada tidak divaksin sama sekali. Ya, jangan terlalu patokannya apa istilahkan zaman itu apalagi sekarang banyak berita-berita yang mengatakan bahwa vaksin itu tidak berguna, vaksinnya itu ya itu sebenarnya itu berita yang sangat menyesatkan. Ya selama ini kita itu udah ditolong banget dari kecil sampai besar ini bisa bertahan karena dari vaksinnya. Kalau enggak kita udah kena segala penyakit yang tidak atau susah disembuhkan. Oke ya, jadi kalau bisa divaksin gitu ya. Dok, kalau ngomongin vaksin ini kan ini perlu sekali atau perlu beberapa kali dok? Kalau tadi kan dari kecil nih DPT, kemudian ada booster segala macam. Nah, kalaupun akhirnya masalah aksesibilitas waktu kecil nggak dapat, gedenya ini perlu sekali kayak atau perlu misal setahun sekali kayak vaksin influenza gitu dok? Atau gimana nih? Kalau dari kecil tidak dapat vaksin, biasanya waktu besar akan divaksin sekali. Biasa langsung pakai anti tetanus. Nah itu biasa pada saat terjadi kecelakaan atau luka yang terjadi. Nah biasa akan dilakukan pemberian vaksin menggunakan ATS, ya istilahnya anti tetanus serum dan diperkuat dengan TT.
tetanus toksoid. Tujuannya untuk memperkuat karena kerjanya memang beda. Ada vaksin aktif, ada vaksin pasif. Kalau tetanus toksoid itu vaksin aktif, jadi lebih cepat kerjanya. Kalau yang ATS itu pasif, lebih lambat prosesnya. Ini pembentukan antibodi pun akan lebih lambat. Jadi dilakukan 2 langsung. Yang belum pernah diimunisasi saat luka di rumah sakit akan langsung divaksin. Oke ya. Berarti penting bagi kita untuk vaksin. Nah, selanjutnya ada hubungannya dengan bayi ini, Dok. Tadi sempat kita bahas. Pada bayi hindari luka tali pusar dari bakteri. Berarti ketika pas proses persalinan menjadi sangat penting ya, Dok, ya, untuk kemudian menghindari luka pada tali pusar dari bakteri gimana ya, Dok? Makanya saya bilang kalau tetanus buat anak bayi itu dikenal dengan tetanus neonatorum itu karena apa? Karena proses persalinannya yang tidak steril istilahnya ya, atau alat-alat yang digunakan itu terkontaminasi sama kuman tersebut. Nah, angka kematian pada bayi ini akan tinggi. Biasa itu terjadi, angkanya ini paling banyak tuh terjadi karena lahirnya di dusun beranak pada umumnya ya, di kampung biasanya ya. Kalau di rumah sakit saya rasa hampir sudah nggak ada sama sekali karena alatnya memang disteril betul. Oke. Berarti penting bagi kita untuk sangat perhatian sekali ya untuk kemudian bagaimana proses persalinan ini menjadi sangat penting gitu ya, karena kesehatan bayi yang masih dini ini sistem imunitas tubuhnya belum terbentuk secara sempurna, jadi harus diperhatikan banget. Plus juga ibunya gitu ya, Dok ya, untuk memperhatikan kesehatannya juga supaya tidak terjadi apapun yang bisa membahayakan dari si janin ini sendiri. Terima kasih Dr. Tanjung sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa terhindar dari tetanus dan sati tadi yang penting ya, Dok ya, untuk melakukan vaksinasi gitu ya, untuk mengurangi risiko dari yang terjadi ketika dari bayi udah divaksin. Oke. Baik, terima kasih Dr. Tanjung. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi, Dr. Tanjung. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.